tadi Moza tidurnya kepules. Alasan aja. Kan udah Bibi bilang sebelum tidur itu pipis dulu biar nggak ngompol. Ayo bangun. Cepat. Kalian asli banget. Pergi. Bunda, tolongin Moza. Nggak sakit kok Kak Moza, cuma digigit sedikit doang. Pokoknya Moza nggak mau. Udah, tenang aja Kak Moza. Dijamin abis ini Kak Moza kagak bakalan ngompol lagi. Iya Kak Moza. Awas lo Bim, kalau berani taruh capung di udung gue bakal getak tidak lo sampai beres. Pegang yang erat-erat. Udah, berisik tahu. Udah. Udah ya? Udah, Kak. Udah ya? Loh, kok kakak ngompol lagi? Ngompol lagi, sia-sia deh. Awas lo semua. Hah? Apa itu yang jatuh? Aduh, kamu tuh jorok banget sih. Belum mandi udah mau makan. Tuh baju bekas ngompol aja belum diganti. Sana mandi dulu baru makan. Jorok. Mau jadi kucing garong tapi ketangkep basah. Ya, hati-hati di jalan ya. Iya, Bunda. Iya. Bunda hati-hati Jenny di juga ya. jalan. Iya, sayang. Salam. Saya pergi ya. Iya. Moza, kepala kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, Bunda. Cuma kejedot meja. Bohong. Jangan suka bohong. Bun, bohong tuh. Mau jadi kucing garong aja udah bilang inilah, apalah, begitulah. Rese lo, dasar gembil. Gue kempesin baru tahu rasa lo. Balon emang dikempesin. Udah, jangan ribut terus. Kalian harus segera berangkat sekolah, nanti terlambat. Ayo berangkat. Ya Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bolos lo. Ayo berangkat. Shh. Moza, kok kamu nggak berangkat sama mereka? Males, Bunda. Kenapa? Hmm?
Bunda, boleh nggak Moza pindah ke sekolah yang lama? Moza, kamu malu kalau mereka tahu bahwa kamu tinggal di panti. Kamu nggak boleh begitu. Moza, kamu seharusnya bangga bahwa kamu anak panti bisa berprestasi, bisa dapat beasiswa, sehingga bisa dapat sekolah yang bagus. Moza, kamu satu-satunya kebanggaan panti, kebanggaan ibu. Jadi kamu harus bisa menunjukkan kepada dunia luar bahwa kamu anak panti, tapi kamu lebih sukses dari mereka. Maafin Moza ya, Bunda. Sekarang Moza ke sekolah dulu ya. Iya. Waalaikumsalam. Hati-hati Moza nanti kalau parkirin sepeda ya. Dasar orang gila nggak punya mata. Gue sumpahin seumur hidup lu nggak punya pacar. Hey, Hey. sial. Sia-sia aja kemarin gua ke Paris. Ternyata tas inceran gue duluan yang membat. Hidup ini tuh keras, Bo. Siapa cepat, dia dapat. Iya deh. Wow. Jadi kemarin lo nggak masuk, ternyata lo permak ya? Gila lo ya. Iya dong, emangnya lu doang yang bisa gaya. Gimana menurut lo? Hah? Sekarang lo baru ngaku kan kalau gue jauh lebih seksi dibandingin sama lo. Oke. Sekarang emang gue kalah sama lo. Together forever, sexy girls. Pusman. You. Ampun deh gue. Kok pakai acara foto sih? Hari gini pakai sepeda butut. Emang zaman Cleopatra. Dasar orang kaya nggak punya otak. Gue sumpahin seumur hidup lu bakal jadi gembel, pengemis. Aduh, mati deh gue. Gue bakal kena dapat lagi. Hari ini, apalagi alasan kamu? Pak. Anu, Pak. Hidung kamu ketinggalan di kamar mandi. Hah?
itulah hukuman kamu. Kalau kamu berani maju selangkah lagi. Pak, lu masih mau kerja nggak sih? Hah? Kalau lu masih mau kerja, kenapa lu taruh sepeda butut itu di parkiran mobil gua? Iya, Ten. Yuk. Udah, Pak, nggak usah diambil hati. Ampun deh gue, urat rasa pada putus semua nih. Lo sih cari mati. Udah tahu pelajaran pertama jamnya Pak Lubis. Pakai kesiangan segala lagi. Siapa yang siangan? Tadi tuh rantai sepeda gue putus tahu. Dasar Pak Lubis, egois. Gila ya, si Renong tuh beneran dikeluarin dari sekolahan tau nggak? Masa sih? Kalau lo nggak percaya, lihat tuh dia udah mulai bawain barang-barangnya. Itu balasannya kalau dia berani ngelawan Dennis. Dennis, siapa tuh? Belagu amat tuh anak. Dennis itu murid baru pindah dari New York. Dia pewaris tunggal Mega Putra Group, milik jaringan hotel bintang 5. Sekaligus anak pemilik sekolah ini. Dan Renot emang pantas kok dikeluarin dari sekolahan ini. Zah, hari ini lo masuk kerja nggak? Masuk. Emang kenapa? Ya sayang banget dong. Gue punya 2 tiket gratis nonton siang ini di bioskop. Ya, kalau lo bolos gimana? Sehari aja nggak apa-apa kan? Gila lo. Kalau gue nggak masuk, bakal dicek Bu Alit, gaji dipotong. Sorry ya lah. Lain kali aja deh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Bete. Berarti gue nonton sendiri dong. Ajak aja supir lo, ngedate bareng. Garing lo. Dasar sekolah Eden. Bisanya cuma pamerin kekayaan. Hari ini mobil warna merah, besok hitam, lusa biru. Orang tua pada berak duit kali. Terus pakai tas merek ini, sepatu merek itu. Tetep aja otaknya pada bebel. Kenapa sih? Dari tadi kerjanya ngomel mulu. Pusing tau nggak? Kem, gue lagi sebel. Mungkin kalau bukan karena Bu Sukma, gue udah males terusin sekolah di situ. Mending sekolah kayak lo. Biarpun culun, yang penting otaknya pada encer. Zah, lo tuh harusnya bersyukur bisa diterima di sekolah itu. Kan setiap hari bisa ngeliat cowok-cowok keren. Ya kan? Amit-amit deh, Kim. Keren sih keren. Tapi gayanya pada sengak. Apalagi si komplotan Dennis CS itu. Mentang-mentang dia yang punya sekolah. Keluarin aja orang seenak-enaknya. Heh, saya gaji kamu di sini buat kerja, bukan yang ngerumpi. Ya, Bu. Zah, kamu kok belum tidur sih? Belum ngantuk, Bunda. Sini kalau belum ngantuk, bantu Bunda beresin ini semua, ya? Bunda, kenapa sih orang kaya itu sombong? Moza, nggak semua orang kaya itu sombong. Buktinya pada donatur kita. Mereka tuh orang-orang kaya, tapi mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu kita. Emangnya kenapa? Kamu habis dibikin kesel sama orang ya? Kok Bunda tahu sih? Moza, Bunda pasti tahu. Kamu tuh dari bayi Bunda yang ngurus. Jadi Bunda paling tahu kalau kamu lagi kesel. Pasti muka kamu ditekuk jadi 17, terus hidung kamu nih kembang kempes. Bunda, Moza nggak habis pikir nih? Masa cuma gara-gara Moza parkir sepeda Moza di tempat dia?
sepeda Moza ditabrak mobilnya. Padahal dia kan bisa turun bentar, geser sepedanya. Emangnya dia tuh siapa sih? Kok sampai segitunya? Dennis, Bunda. Siswa baru di sekolah Moza. Katanya sih, dia itu anak konglomerat. Sekaligus anak pemilik sekolah. Sumpah deh, Bun, gayanya sengah banget. Moza pengen bejek-bejek mukanya. Moza. Mungkin dia lagi nggak enak pikiran. Jadi dia kayak gitu. Nguap kan? Tuh kamu ngantuk. Sekarang sebaiknya kamu tidur. Besok kan bukan sekolah pagi. Nanti terlambat, ya? Yaudah deh, Bunda. Moza tidur dulu ya. Selamat tidur ya, sayang. Nggak terasa. Kemarin kamu masih kecil, masih ditimbang-timbang. Sekarang udah dewasa. Zah, Dennis itu beneran keren ya. Tapi kok aneh ya, cowok sekeren dan sepopuler dia belum punya cewek. Tapi pasti beruntung banget deh yang jadi ceweknya. Dan gua gak bakalan nolak kalau dia minta gua jadi ceweknya. Ini keren sih keren. Tapi pastinya otaknya otak udang. Maksudnya? Ya iya, coba aja lo pikirin. Orang yang sok berlagak kuasa dan ngeluarin orang dari sekolah tanpa alasan jelas, bukan namanya otak udang. Emangnya dia presiden apa? Baru pemilik sekolah gaya udah selangit. Sial. Nis, mending kita balik aja ke New York. Gue boring lama-lama di sini. Kalau lo mau balik aja sendiri. Ini masih betah kok di sini. Itu namanya nggak kompak. Kita dari dulu bareng. Emang susah kalau ada orang yang patah hati. Gua nggak butuh pendapat lo. Maaf, saya tidak sengaja, maaf. Saya memang ceroboh. Saya tolol, saya bodoh. Bapak kok mau nunduk sama dia? Bapak seharusnya punya harga diri dong. Dia kan murid, Bapak kan guru. Apa sih hebatnya si Dennis? Sudahlah. Bapak tidak bisa berbuat apa-apa karena orang tuanya pemilik sekolah ini. Kamu baik-baiklah. Bapak, nggak usah, Pak. Bapak nggak usah. Biar saya. Enggak, Bapak. Bapak tunggu di kantor. Biar Moza dan Ola yang beresin. Dasar sekolah error. Mau-maunya guru tunduk sama siswa yang sok berkuasa. Nggak punya otak. Zah, yang punya masalah sama Pak Lubis kan Dennis. Kenapa lo yang marah-marah? Dan
Kamu capek ya? Oh iya, minggu depan lo mau kan lihat tim aksi cheerleaders kita ngelawan SMU Tarsi? Gue nggak ada waktu. Dateng dong, asal lo datang, gue udah seneng banget, please. Lu tuh jadi cewek nyebelin banget sih. Lu budek ya? Lu denger gak sih tadi gua ngomong apaan? Sekolah ini kan punya lo, seharusnya lo tuh peduli sama semua kegiatan di sini. Lo jadi cowok egois banget sih. Jangan. Kalau gitu lo nggak gentleman. Lain kali lu nyari timingnya yang tepat ya. Cewek jelek! Apa yang lo liat gue? Dasar usul semua lo ya! Ini sewot. Tuh kena damprat Dennis, kita yang diomelin. Emang gak punya muka lo ya? Harusnya tuh lo sadar, udah jelek, miskin, yang cuma tinggal panti asuhan. Kayak lo tuh gak pantas ada sekolahan ini. Kehadiran lo semua cuma bisa ngerusakin reputasi sekolahan ini. Kalau nggak ada lo, pastinya sekolahan ini udah jadi sekolah paling elit. Tahu gak lo? Udah dibilang gak pernah sadar lo ya? Makanya, jadi cewek jangan kegatelan. Kasian dah lo. Lagi deh. Alasan lagi. Ya udah, kalian semua boleh nonton TV, tapi abis itu tidurnya pada di luar. Mau? Makanya ayo pada tidur, cepet tidur. Ayo tidur. Ayo gosok gigi, cuci kaki, cepet jangan pada jorok. Tidur. Moza, ingat ya, sebelum kamu tidur kamu pipis dulu. Kalau kamu ngompol lagi, nanti kamu bibi jemur kayak kasur. Mau? Iya, Bi. Ya, Birata. Percuma ngasih tahu Kamoza. Pasti Kamoza ngumpul lagi. Ih, rese. Ih, gue ompolin baru tau rasa lo. Coba aja ompolin. Bilangin sama Birata. Bibi! Biarin, ntar jemur kayak ikan asin. Hah? Siapa yang belum tidur? Ayo pada tidur. Musa, mana PR kamu? Lagi dicari, Pak. Tadi pagi ada di tas. Rupanya buku kamu itu bisa berjalan sendiri ya. Alasan? Ngaku saja kamu. Kamu nggak buat kan? Buat, Pak. Saya nggak bohong. Jangan banyak cincong kamu. Cepat kamu berdiri di luar sana. Jangan mentang-mentang kamu murid paling pintar dan mendapatkan beasiswa khusus. Lantas kamu seenaknya tidak mengerjakan PR. Tapi, Pak... Cepat, kamu keluar atau kamu saya seret. Keluar! Cepat! Nih buku lo. Lain kali jangan macem-macem lo sama gue. Kurang ajar lo, ternyata lo biang kerotnya. Dasar cewek liar lu, gak punya aturan. Jadi cewek nggak tahu diri banget sih lo. Yuk, cabut yuk. Ibu, Bapak, anak-anak di sini semuanya anak-anak yang baik. Mereka juga pandai di sekolahnya. Dan yang paling penting adalah mereka patuh pada orang tua. Pak, lihat nih Pak foto-fotonya. Anaknya lucu-lucu, Pak. Ini? Iya, apalagi yang ini nih, Pak.
Kalau dilihat sekilas wajahnya mirip almarhumah Ana ya, Pak? Iya betul. Mama mau ngadopsi ini ya, Pak, boleh kan? Pokoknya kita harus bisa ngegagalin rencana orang tua asuh itu, oke? Oke. Tenang aja Kak Moza. Tenang aja Kak. Selama ini kan kita nggak pernah meleset, ya nggak? Tapi Kak, Nadia takut dimarahin Bunda. Nadia, emangnya kamu mau diadopsi? Enggak Kak, Nadia nggak mau diadopsi. Nadia mau tetap di sini. Makanya kita harus bisa membuat orang tua asuh itu nggak mau adopsi satu di antara kita. Kamu ngerti kan? Ya Kak. Oke. Sekarang semua siap-siap, oke? Oke. Ingat, kalau rencana A gagal, langsung ke rencana B. Oke? Oke. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Bapak dan Ibu, kalau memang berminat mengadopsi anak-anak di sini, saya mohon sayangi mereka seperti anak sendiri. Maaf ya, kelepasan. Tadi Bim Bim habis makan jengkol, pete, sama ubi rebus. Aduh. Ibu-ibu, Bapak, mohon maaf sekali. Anak-anak memang suka bercanda, tapi tidak seperti biasanya. Untung aja kita survei dulu ya, Mah. Bisa hancur rumah kita kalau langsung mengadopsi mereka. Iya, Mas. Mukanya sih lucu-lucu, tapi bener bandel. Ya sudah mah, kita pulang saja. Kita cari tempat lain. Ayo, Pak. Maaf ya, maaf. Maaf ya, Ibu. Maaf. Kenapa anak-anak seperti ini? Ini pasti kerjaan si Moza, Bunda. Moza! Moza! Ya Allah. Moza! Moza! Ngapain kamu di situ? Kamu tuh selalu bikin onar aja. Ayo cepet turun. Nggak mau. Moza mau tidur di sini. Moza, untuk apa kamu di atas genteng? Ayo turun, itu kan bahaya. Pokoknya Moza nggak mau turun kalau orang tua asuh itu masih di sini. Moza, mereka udah nggak ada, mereka udah pergi. Bohong. Moza nggak percaya. Moza, kamu yakin nggak mau turun? Enggak. Nggak apa-apa kamu nggak mau turun, tapi Bunda nggak tanggung jawab kalau terjadi sesuatu sama kamu. Asal kamu tahu ya, Wewe Gombel itu paling suka tinggal di genteng. Dan dia suka sama anak gadis. Apalagi kalau anak gadisnya suka ngompol. Moza nggak takut. Sekali nggak takut, tetap nggak takut. Lo tangannya mau dibawa kemana?
Bodoh amat. Emangnya ada setan yang tinggal di atas genteng? Misalnya ada, setan itu nekat, kurang kerjaan. Bisa-bisanya Bunda ngerjain gue kayak gitu. Emangnya gue takut? Enggak lagi. Kok gue merinding kayak gini sih? Akhirnya dia takut juga. Biarin aja Bunda, sekali-sekali Moza memang harus dikerjain biar gak nakal lagi. Moza bangun ayo, udah siang. Moza. Apaan? Aduh, jangan gangguin Moza lagi. Moza udah takut. Moza, ini Bunda. Bunda, Moza takut. Itu akibatnya kalau anak penakut tapi sok tahu. Selalu bikin ulah. Ini air apa? Kok bau? Kamu ngompol lagi ya? Bukan ngompol lagi, Bunda. Udah banjir. Moza udah 4 kali bocor. Ayo cepet turun, ganti baju. Udah gede masih ngompol terus, nggak tau malu kamu ya. Ayo cepet turun. Moza. Ada apa? Lo dapet nilai A. Mana sih? Lu buta ya? Hah? Atau kacamata lu kurang tebel? Sekalian aja ganti kacamata lu sama tutup botol. Denger ya? Mulai besok, gua udah nggak mau ngeliat muka lu yang jelek lagi di sekolah gua. Ngerti lo? Hei! Lu nggak pernah dididik sama orang tua ya? Asal tahu, lu bertiga itu nggak lebih dari kerbau idiot. Setiap harinya ngumpet di ketiak kekuasaan orang tua lo. Kehadiran lo di sini sama sekali nggak ada manfaat buat orang lain. Kelakuan lo ternyata nggak seencer sama kayak otak lo. Cuman orang-orang yang bodoh, tolol, idiot yang berani ngelawan si Dennis. Nikmatin aja hari terakhir kebebasan lo, cewek jelek. Nggak ada yang bisa ngangkang kebebasan gue. Apalagi lo. Asal lo tahu, otak sapi sama otak lo masih bagusan otak sapi. Otak lo itu cuma ada di dengkul, tau nggak? Dasar banci lo, bisanya cuma ngacep perempuan. Moza, kamu lagi ngeliat apa sih? Kok bengong begitu? Bunda, lihat deh. Bahagia ya jadi anak itu. Ibunya kelihatan sayang banget sama dia. Moza, semua ibu juga sayang sama anaknya. Tapi nggak termasuk ibu Moza kan? Moza,
Kita kan udah sering ngomongin soal ini. Kenapa sih kamu selalu emosi setiap kali ngomong soal ini? Lagi pula kamu tahu dari mana kalau ibu kamu nggak sayang sama kamu? Apa itu bisa dibilang ibu? Kalau anaknya sendiri sudah dibuang di depan pintu panti asuhan seperti sampah, nggak pernah menghiraukan apakah anaknya sendiri masih hidup atau malah mati. Kedinginan. Mungkin saja bangkainya sudah dimakan anjing jalanan. Moza, mungkin ibu kamu punya alasan yang kuat untuk melakukan ini. Jadi kamu nggak boleh memvonis ibu kamu bahwa ibu kamu nggak sayang sama kamu. Enggak. Alasannya udah jelas. Perempuan itu adalah perempuan yang nggak bertanggung jawab. Takut hidupnya terbebani anak yang sudah dilahirkannya. Moza, semua ibu punya cara sendiri untuk sayang sama anaknya. Jadi mungkin dia pikir daripada kamu nggak terurus, lebih baik diserahkan ke panti ini. Karena dia yakin di panti ini kamu dapat kasih sayang dan perhatian. Jadi kamu nggak boleh memvonis ibu kamu seperti itu. Kasih sayang? Bunda bilang itu kasih sayang? Apakah perempuan itu pernah ngerasain bagaimana sakitnya perasaan aku? Seumur hidup diejek sebagai anak haram? Moza, nggak ada anak haram. Semua anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan bersih tanpa dosa. Apa bedanya, Bunda? Apa bedanya? Aku ini cuma anak yang nggak jelas asal-usulnya. Seumur hidup aku nggak akan bisa jawab pertanyaan orang. Siapa orang tua aku? Kenapa waktu ibu Moza ngelahirin, Moza nggak langsung dibunuh aja? Moza nggak pernah minta dilahirin kok. Moza, kenapa? Kau masih kesel? Moza, kamu nggak perlu terus-terusan mikirin asal-usul kamu. Semakin kamu pikirin, semakin kamu kesel. Bunda, Moza nggak habis pikir, Bunda. Kenapa di dunia ini ada ibu setega ibunya Moza? Moza benci. Moza, biarpun kamu bukan dari keluarga yang utuh, tapi kamu punya bunda, kamu punya adik-adik. Semua di sini sayang sama kamu. Keluarga yang utuh nggak menjamin satu kebahagiaan. Ada keluarga yang utuh, tapi apa? Mereka terus-terusan ribut. Mereka nggak bahagia. Bunda benar. Buat apa Moza nangis? Belum tentu ibu Moza mikirin Moza. Nah, gitu dong. Masa jagoan panti cengeng? Malu dong sama adik-adik. Bunda, Moza sayang sama Bunda. Bunda juga sayang sama Moza. Ternyata si Dennis itu cuma gede di mulut doang. Mana tuh anak? Katanya mau ngerjain gue. Pasti ngorok di ketek nyokapnya. Cemen. Ide, baru digetak sedikit langsung gak berkutik. Ah.
gue yakin banget hari ini Moza pasti habis sama Dennis. Yang pastinya gue jadi nggak sabaran pingin lihat apa yang bakal dilakuin sama Dennis. Tenang aja. Bisa. Lo yakin Za nggak mau pulang sama gue? Enggak lah, tenang aja. Dia nggak bakal berani sama gue. Oke, yaudah gue balik dulu ya. Dah. Siapa yang berani ngerusak sepeda gue? Apa lo liat-liat? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.